wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang sangat kami hormati Ketua Yayasan Mitra Arafah, yang terhormat Bapak Dr. Andes Haji Swaji FM, yang kami muliakan serta kami taklimi Ibu Nyai Hajah Dr. Anda Hajah Halimah selaku pimpinan Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Yayasan Mitra Arafah, Ustadz Imam Burmudi selaku Ketua TPG Yayasan Mitra Arafah, Ibu Hajah Nabila selaku dosen dari mata kuliah Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak yang sangat kami hormati. Terima kasih atas kerawanipun, dan tak lupa kepada seluruh adik-adikku dari Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Yayasan Mitra Arafah yang sangat kami sayangi dan kami banggakan. Syukur alhamdulillah, marilah senantiasa kita ungkapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Karena atas ridhonya lah pada hari ini kita sekalian dapat berkumpul dalam acara service learning dari kelompok kami dengan mengangkat tema edukasi pelecehan seksual pada remaja di Yayasan Mitra Arafah. Sholawat ma'assalam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga Nabi, sahabat Nabi, dan kepada kita sekalian melalui ajarannya di Nur Islam. Sebelum acara kita mulai, marilah kita buka dengan bacaan Al-Quran Surah Al-Fatihah. Ala diniyah wa likulli niyatin shalih. Al-Fatihah. Sebelum kami menyampaikan materi, ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang. Sebelumnya saya memperkenalkan diri. Nama saya Linda Frihat Rohmah. NIM saya J9121918. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Selanjutnya adalah Mbak Nuria. Saya Nuria Rufiati, bisa dipanggil Mbak Nuria, Mbak Nur. NIM saya J91219139. Saya Ningrum Damayanti, bisa dipanggil Ningrum. NIM saya C912191441. Perkenalkan, nama saya Sinta Amalia, biasa dipanggil Sinta. Nomor induk mahasiswa C91219146, Prodi Hukum Keluarga Islam UIN Sunan Ampel, Surabaya. Ini merupakan dosen kami, yakni Ibu Dr. Hajah Nabila Naili, SSI MHI. Selanjutnya, materi yang akan disampaikan terlebih dahulu oleh kita akan membahas 4 materi penting. Sebelum kami memulai materi pada hari ini, akan ada sambutan dari dosen kami, Ibu Dr. Hajah Nabila Naili, SSI MHI. Kepada beliau kami persilakan. Oke, terima kasih anakku. Siapa tadi? Saya tidak langsung hafal saya. Mbak Linda ya. Mbak Linda dan kembali ke tadi. Siapa aja Mbak ini? Ada Mulia ya, Mbak Nur namanya. Ada Mbak Sinta dan ini sepanjangnya siapa? Ningrum, biar agak kepanjangan ya, Mbak Ningrum. Dan Ananda di Yayasan Mitra Arafah serta ini Ustadznya. Nggih, Ustaz Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku semuanya dan Ustaz ya. Alhamdulillah ya, saya senang sekali ini, saya bersyukur sekali pada kesempatan pagi hari ini saya diberi kesempatan oleh Ananda saya ini yang selama ini bertemu lewat online
online ya. Ini karena pembelajarannya online. Anak-anak yang di sini, mbak-mbak cantik-cantik ini dari Mitra Alfa rata-rata MTS, MA atau SMP. SMP SMA ya. Masih online, offline? Online offline. Ya ini anak kakak-kakaknya ini malah masih online semua. Jadi saya bertemu di sini malah. Alhamdulillah saya malah diberi kesempatan oleh kakak-kakaknya untuk bisa bertemu dengan adik-adik semua, anak-anak semua di Yayasan Mitra Alfa. Sebagaimana tadi disampaikan, kami dari kampus yang mungkin sudah tidak perlu dikenalkan ya karena tetangga kita ya. Dulu IAIN, mungkin orang-orang sini lebih kenal dengan IAIN, lebih familiar. Saya pernah naik taksi itu, saya minta ke UIN, bingung orangnya. Ketika saya bilang depannya Polda, oh IAIN. Jadi mungkin lebih terkenal IAIN daripada UIN. Sekarang UIN Sunan Ampel. Dan kami ini, sebagaimana mungkin kakak-kakaknya sudah pernah ke sini ya, ingin belajar bareng sebenarnya. Jadi sebenarnya ada di sini banyak ilmu yang kami ingin gali. Nah, nanti juga kakak-kakak di sini ini alhamdulillah kelihatan kan dari wajahnya ya, pandai-pandai ya. Ini juga punya banyak ilmu yang ingin dibagikan. Jadi sama-sama saling berbagi. Jadi dari adik-adik ini punya banyak ilmu yang kami juga ingin tahu, kami juga ingin belajar. Begitupun kakak-kakaknya, saya sih persatuan adik-adik juga ini wajahnya kelihatan penuh rasa ingin tahu yang tinggi. Kalau bahasanya Mbak Ningrum itu curiosity. Itu bahasanya Mbak Ningrum tuh. Ya apa artinya Mbak Ningrum? Artinya adalah rasa ingin tahu ya. Curiosity atau rasa ingin tahu itu merupakan salah satu prinsip besar dalam tolak Quran ini. Ya karena kalau orang nggak ingin tahu biasanya ya malas belajar. Tapi kalau di sini saya lihat wajahnya ini wajah-wajah penuh semangat tolak Quran semua. Ya. Jadi siap ya. Orang yang keras sudah siap ya. Nah ilmu apa sebenarnya yang sedang kita coba pelajari bersama? Ya ini tadi temanya. Lanjut Mbak, biar tidak wajah saya kotor bisa dipakai itu foto beberapa tahun yang lalu ya. Oke ya, tentang pelecehan seksual. Oh kok serem? Ya, serem. Tapi sayangnya hal yang seram dan tidak enak itu ternyata juga sudah banyak sekali terjadi di sekitar kita. Harapan saya sih naudzubillah tidak terjadi di sini. Tapi kalau naudzubillah misalnya adik-adik atau anak-anak ini pernah entah melihat, mengalami, mendengar dan lain sebagainya, ya itu juga bukan sesuatu yang kemudian menjadikan Anda seolah-olah aduh saya aneh, saya lain daripada yang lain, tidak sama sekali. Karena ini sebagaimana nanti kakak-kakak akan menyampaikan ya, itu merupakan bahasa kerennya itu fenomenal. Bahasa depannya adalah kejadian yang sudah sangat banyak terjadi di masyarakat tidak hanya Indonesia ya, jangan rendah diri ya, tidak hanya Indonesia dan dunia. Nah, tapi memang di negara-negara tertentu, di masyarakat tertentu yang kebetulan masih kurang familiar, kurang forum-forum kayak gini nih, di mana ada kakak-kakak yang belajar bersama tentang apa sih pelecehan seksual, contohnya apa sih, kemudian dampaknya apa, bahayanya, dan kira-kira seperti apa solusinya. Itu biasanya di negara-negara atau masyarakat-masyarakat yang kurang upaya-upaya seperti itu semakin banyak. Karena kan kita tahu lah ya, ada amar ma'ruf nahi munkar ya. Jadi sebenarnya dalam Islam itu sudah ada ya, amar ma'ruf nahi munkar itu termasuk nahi munkarnya itu ya mencegah atau melawan atau menghapus kemungkaran, ketidakbaikan ya termasuk ini. Nah, jadi ini sebenarnya dalam rangka meskipun kesannya kayak dari barat-barat kan ada seksual harassment, pelecehan seksual. Oh nanti hukum positif, undang-undang. Tapi sebenarnya dalam Islam karena Mitra Alfa ini kita harus ada logo Islam ya. Ini apa namanya sebenarnya juga ada ini masuk bagian dari amar ma'ruf nahi munkar, di mana kita mendorong pada kebaikan, yaitu etika, kemudian tidak saling menyakiti ya, dan mencegah atau menghapus kemungkaran ya. Nanti kakak-kakaknya akan sharing apa sih itu ya bentuk-bentuknya, contohnya. Karena kadang orang itu mengerti definisi tapi kemudian takutnya itu hanya tahu bahwa kalau pelecehan seksual itu harusnya benar-benar fisik misalnya naudzubillah ya, ada misalnya di antara ya naudzubillah mungkin bukan sih tapi teman Anda yang misalnya apa bahasa Jawa Mbak? Kalau bahasa Indonesia itu kadang digrepe gitu, apa? Dipegang atau dicolek, bahkan tidak hanya bagian-bagian yang sensitif ya, bagian yang tidak sensitif pun ketika orang tersebut merasa tidak nyaman sebenarnya juga pelecehan ya, sebenarnya juga pelecehan. Takutnya dikiranya itu saja pelecehan, padahal pelecehan seksual juga ada banyak. Apalagi sekarang era apa Mbak? Era digital ya, era medsos. Di sini bawa HP boleh? Boleh bawa HP ya? Oh
belajar ya, tapi saya juga buat jangan-jangan di samping belajar ada buka-buka medsos dikit-dikit ya. Nah, saya pribadi sudah lama tidak bermedsos ya, karena kekurangan waktu juga, tapi penelitian juga menunjukkan di ranah medsos itu juga banyak terjadi. Nah, kadang itu tidak familiar, yang mana yang boleh, yang mana tidak boleh. Jadi nanti kakak-kakak akan berbagi, dan ada juga akan berbagi ya kakak-kakak ya, mungkin menurut mereka seperti apa, mau sharing dan lain sebagainya. Ya, itu dari kami yang sebenarnya intinya adalah pemirsa dalam hal itu diwakili oleh kakak-kakak yang cantik-cantik dan juga penuh semangat untuk segera jadi SH. Aminnya paling keras nih. Nah, apa saya tambahkan segera jadi SH supaya segera jadi mengaktualisasikan dirinya menjadi nanti mudah-mudahan kakaknya bisa jadi pengacara, jadi hakim, dan ditiru adik-adiknya, ilmunya manfaat. Ya. Nah ini kami ini bisa diwakili kakak-kakak ini semakin dekat dengan masyarakat lah ya. Ya ada kakak-kakak yang berdiri jauh-jauh ya kayak kemandul dan sebagainya. Nah ini justru saya senang ini justru ya dekat-dekat ini juga harus dicolek lah, dicolek yang positif. Ya. Saya rasa itu dari saya selaku pengampu dari ini. Mohon maaf lah jika ada kekurangan-kekurangan ya dari kakak-kakaknya dan kekurangan kakak itu adalah tanggung jawab saya. Yang jelas saya sendiri melihat dan mengapresiasi apa yang dilakukan oleh 4 kakak Sri Kandi ini sudah luar biasa. Karena sebelumnya saya sudah sempat ngobrol-ngobrol sama adik-adik ya. Nah, dan alhamdulillah ini adalah bentuk penguatannya. Karena sebelumnya sudah dipetakan seperti apa isu yang perlu diasah. Dan sekarang sudah bentuk penguatannya. Saya rasa itu dari saya dan saya dalam hal ini meskipun tidak secara berhalangan saya perlu prihatin ya kepada Umi. Saya sampaikan rasa terima kasih sebesar-besarnya kepada Umi, pengasuh Yayasan Mitra Alfa dan juga kalau manggil Abida, pada pada Ustaz Imam dan juga Umi, semoga ini sudah diberi kesembuhan. Amin. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih karena diberi waktu bisa belajar bersama. Dan dari saya sekian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Nabila, pengajar yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya adalah materi dari kami berempat yang akan membahas tentang edukasi pelecehan seksual. Ada 4 inti pembahasan di sini. Yang pertama kami akan membahas tentang pengertian remaja dan pelecehan seksual, kemudian sex education, yang ketiga bentuk dan penyebab, dan selanjutnya pelecehan di media sosial. Masih semangat semuanya ya? Masih. Semangat pagi. Kami mengutip dari Najwa Shihab, pelecehan seksual di ruang publik bukan sebatas tentang berapa angka korban, tapi juga batu sandungan bagi sepak terjang perempuan. Kita, perempuan, jadi harus terbatasi ruang geraknya, diciutkan nyalinya, dipasung ekspresinya, diberatkan langkahnya, dan dibuat bertanya-tanya, apakah diri kita berharga? Sudah siap menerima ilmu? Siap! Yang pertama, tentang pengertian remaja dan pelecehan seksual. Seks dan remaja. Seks adalah perbedaan badani atau biologis perempuan dan laki-laki yang sering disebut dengan jenis kelamin. Ada jenis kelamin laki-laki dan ada jenis kelamin perempuan. Kemudian seksualitas, yakni menyangkut berbagai dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi biologis, sosial, psikologis, dan kultural. Menurut WHO, remaja adalah penduduk yang rentang usianya 10-19 tahun. Kalian usia berapa? 14. Berarti kalian masuk masa remaja. Menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2014, remaja adalah penduduk dalam rentang usia 10-18 tahun. Dan menurut BKKBN, rentang usia remaja 10-24 tahun dan belum
Jadi ketika kalian mendapatkan perilaku yang merasa diri kalian ini terganggu, entah itu nanti disentuh atau apa, itu nanti masuk kepada pelecehan seksual. Nah, ini beberapa contoh pelecehan seksual, yakni bisa dicium, kemudian dipegang area kalian, area-area intim, kemudian memegang bagian-bagian tubuh tertentu, gerakan tubuh yang menjurus kepada hubungan seksual, menatap bagian tubuh kalian tertentu, itu juga termasuk pelecehan seksual, jadi hati-hati. Kemudian lelucon yang merendahkan jenis kelamin. Ayo, siapa yang sering membuat lelucon seperti itu? Tidak ada? Tidak ada. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Selanjutnya adalah bentuk dan penyebab yang akan dijelaskan oleh Mbak Nuria atau Mbak Nur. Kepada Mbak Nur kami persilakan. Mohon maaf, maksud saya Mbak Ningrum. Kepada Mbak Ningrum kami persilakan. Baik, di sini kita sama-sama sharing ya, kita sama-sama belajar mengenai tentang pelecehan seksual. Jadi bentuk dan penyebab pelecehan seksual itu yang pertama, bentuk-bentuk batasan ya, itu kita harus jaga penampilan. Nah, hal pertama yang harus kita lakukan untuk menghindari pelecehan seksual itu adalah menjaga penampilan. Terutama kita ya, kita kan muslimah ya, kita harus menutup aurat. Agar apa? Agar kita itu terhindar dari pandangan buruk dari lawan jenis. Kemudian jangan percaya penuh. Nah, kita harus pintar memilih kepada siapa kita bercerita, kepada siapa kita berbagi masalah, karena tidak semua orang itu bisa menanggapi kita dengan baik. Kemudian hindari obrolan yang berbau porno. Obrolan berbau pornografi ini dapat menjadi awal dari perilaku pelecehan seksual. Ini karena obrolan yang semacam itu bisa membuat lawan bicara kita itu membuka diri untuk terbiasa dengan hal-hal yang berbau dengan porno. Maka dari itu kita harus berhati-hati kepada siapa kita bercerita, terlebih lagi kepada lawan jenis ya. Jadi jangan sekali-sekali bercanda dengan hal-hal yang berbau dengan pornografi. Kemudian berani bersikap tegas. Di sini yang dimaksud berani bersikap tegas itu bukan yang kita sok jagoan ya. Di sini tidak melarang kita untuk berbuat baik, berbuat ramah kepada seorang. Jadi maksud berani bersikap tegas itu kita berani untuk menyikapi seseorang yang sikapnya itu tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan gitu. Misalnya kalaupun kita dipaksa untuk mengalami perilaku yang senonoh, yang luar dugaan, maka kita harus berani bersikap tegas. Nah, di sini yang dimaksud dengan bersikap tegas itu yang seperti itu. Paham teman-teman? Untuk yang selanjutnya, penyebab terjadinya pelecehan seksual. Nah, di sini ada dua faktor yang menjadi pendukung penyebab terjadinya pelecehan seksual, yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal adalah faktor yang muncul karena dari dirinya sendiri ya, karena ada gangguan jiwa terhadap diri si pelaku. Misalnya si pelaku mengalami nafsu yang abnormal gitu. Teman-teman pernah nggak diceritain teman atau kerabat gitu tentang perilaku yang menggambarkan pelecehan seksual? Karena contoh dari pengalaman saya ya, teman saya itu ada yang cerita ketika dia itu menunggu di halte, ada seorang laki-laki itu berhenti, kemudian dia itu mengeluarkan alat kelaminnya. Nah, itu juga termasuk pelecehan seksual ya. Itu kan
tergabung faktor internal dan eksternal. Yang pertama, faktor psikologis. Nah, faktor psikologis ini merupakan salah satu faktor hubungan dengan keadaan kejiwaan seseorang yang bisa diakibatkan dari latar belakang si penderita tersebut. Kemudian faktor sosiokultural atau sosial dan budaya. Ini juga dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat itu juga bisa memacu untuk faktor melakukan pelecehan seksual. Kemudian faktor pendidikan dan keluarga. Minimnya pendidikan itu dapat menjadi faktor kita untuk melakukan pelecehan seksual. Kemudian faktor lingkungan seperti beredarnya video-video porno, film-film porno, gambar-gambar porno. Jadi kita itu harus kita memilih lingkungan. Jika kita lingkungan baik, maka kita akan bisa berbagi tentang hal-hal yang baik. Jika kita di lingkungan yang terbilang tidak baik, maka kita akan otomatis mengikuti dengan lingkungan tersebut. Untuk yang selanjutnya, saya mau jelaskan tentang Mbak Duri. Masih semangat ya untuk materi selanjutnya. Baik, untuk yang selanjutnya ialah pencegahan terhadap kekerasan seksual. Yang pertama yakni selalu waspada terutama saat berada di tempat publik termasuk di kendaraan umum. Koalisi Ruang Publik Aman KPRA melakukan survei pada tahun 2019 sebanyak 50% wanita yang berada di tempat umum, berada di kendaraan umum ikut ke dalam korban pelecehan seksual. Boleh saya cerita sedikit? Boleh. Jadi pada waktu itu saya bersama saudara saya yang lebih besar dari saya. Pada waktu itu dibilangnya seperti ini, jangan menoleh ke situ, jangan menoleh ke situ. Kemudian saya cuma ngintip. Pas waktu udah lama, baru mbaknya bilang, orang tadi mengeluarkan alat kelaminnya. Terus dibilang, saya juga pas waktu sudah besar ini banyak yang bercerita mengenai hal itu. Ketika kalian bertemu dengan hal seperti itu, jangan dilihat, jangan takut. Kalau ada celah untuk lari-lari, kalau kalian berani pura-pura videoin, pasti seperti itu bakalan lari. Tapi kalau kalian takut, diam, malah menjadi orangnya. Lanjut, untuk poin yang kedua mengenai pencegahan, bekali diri dengan semprotan merica atau berat diri lainnya. Semprotan merica atau semprotan cabai, bubuk cabai, atau yang biasa punya pisau kecil juga boleh dibawa. Kecuali kalau mau saudara, jangan dibawa misalnya. Yang selanjutnya yang melakukan perlawanan, salah satunya dengan memukul kelamin pelaku. Boleh pakai sandal. Yang kalau yang berani biasanya berani melawan. Tapi yang kalau nggak berani, nggak, jangan nangis di tempat. Jangan nangis di tempat, malah jadikan celah untuk menyakiti kalian. Selanjutnya mewaspadai orang yang tidak dikenal. Dalam agama Islam kan kita memang disuruh untuk husnuzon, prasangka baik pada orang lain. Tapi untuk dilihat pada zaman sekarang, boleh waspada, boleh husnuzon, tapi tetap harus waspada, apalagi di tempat umum, di kendaraan umum.
seksual. Kejahatan seksual termasuk ke dalam pelanggaran hal berat diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Sanksi yang dijatuhkan ialah paling singkat 5 tahun sampai paling lama 15 tahun dengan denda paling banyak 5 miliar rupiah. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yang dijadikan sebagai agen perlindungan terhadap kejadian yang mengancam keselamatan anak. Pasal 81 Perpu Nomor 1 Tahun 2016 menyatakan orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 tahun, paling lama 15 tahun, denda paling banyak 5 miliar rupiah. Jadi intinya kalau semisal kalian alhamdulillah, kalau misalnya terjadi hal yang tidak diinginkan, yang utama jangan pernah takut bercerita kepada orang yang terdekat, terutama orang tua atau teman, saudara yang kalian anggap bisa membantu dalam menyelesaikan masalah tersebut. Terima kasih. Untuk yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Sinta. Baik, terima kasih. Yang selanjutnya, yang ke pembahasan yang keempat, yakni pelecehan seksual di media sosial. Nah, pada masa pandemi ini kita kan bertemu dengan orang kan juga jarang ya. Jadi kita lebih sering menggunakan media sosial, menggunakan secara daring. Ternyata ada pelecehan seksual di media sosial. Yaitu apa jenis-jenisnya? Yang pertama ada spamming dengan komentar yang tidak pantas. Spam. Apa sih spam itu? Ada yang tahu? Spam itu kayak nge-spam, ngebom, ngechat komentar-komentar yang tidak pantas. Jadi kayak berulang kali menggunakan kata-kata yang tidak pantas yang menjerumus kepada pelecehan seksual itu tadi. Yang kedua ada pelecehan visual. Visual ini tadi yang menggunakan medsos, jadi dinamakan pelecehan visual. Yang ketiga sexting, yaitu singkatan dari sex texting. Nah, sex texting ini dalam bahasa Inggris yang artinya ketikan yang berbau seks atau yang berbau seksual. Jadi para korban itu media sosial kan macam-macam ya, banyak ya macamnya ya. Ada Facebook, apalagi IG, terus nah, itu. Jadi para pelaku itu mengetik yang berbau seperti seksual itu tadi. Yang keempat ini body shaming. Nah, apa sih body shaming ini? Body shaming ini kayak melecehkan fisik kita, mempermalukan, ataupun kita itu kayak menjelek-jelekkan bentuk tubuh teman kita ataupun lawan jenis kita. Seperti badan kamu kok kurus sih? Penyakitan lo. Nah, itu sejenis body shaming lah. Kalau di pelecehan seksual ini bisa menjerumuskan ke badan-badan intim kita. Nah, yang ini hal-hal yang dilakukan jika mengalami pelecehan di media sosial. Jika kita mengalaminya, yang tadi disebut, kita bisa pertama memanfaatkan fitur report atau melaporkan ke media sosial. Jadi akun tersebut, akun Facebook ataupun Instagram ataupun sebagainya itu bisa kita report atau kita laporkan agar bisa ditangani. Yang kedua, jangan membalas komentar-komentar tersebut. Kalau misalkan kita tidak menghiraukan para pelaku itu tadi, para pelaku tersebut akan lama-kelamaan akan akan bosan, akan capek. Yang ketiga, beri tindakan tegas. Jika kita boleh membalasnya tapi dengan tegasan,
tidak tegas, yaitu tadi bisa memberikan tindakan tegas yang berupa report itu tadi, melaporkan. Yang keempat, laporkan dan cari bantuan. Yang seperti dijelaskan oleh Mbak Nuria tadi, bisa dilaporkan kepada pihak yang berwajib ataupun ke media sosialnya tersebut. Oh iya, sebelum kita akhiri, kita ada ice breaking sebentar, nyanyian ataupun tarian. Ku jaga diri. Ya, ku jaga diri. Kita nari sama-sama ya. Diharap teman-teman semua berdiri. Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki.
Ingat, kalau ada orang mau cium-cium di tempat sepi, tidak Sentuhan boleh, sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh. Tutup baju dalam. Hanya diriku yang boleh menyentuh. Sentuhan boleh, kepala, tangan, kaki. Karena sayang, karena sayang, karena sayang. Sentuhan tidak boleh, sentuhan tidak boleh. Yang tertutup baju dalam. Katakan tidak boleh, lebih baik menghindar. Bilang ayah ibu. Terima kasih, bisa duduk kembali. Selanjutnya adalah mungkin dari kalian mau sharing atau ada pertanyaan untuk kami. Kami persilakan untuk angkat tangan terlebih dahulu ya. Ada yang mau cerita-cerita dulu mungkin? Mau tanya? Perkenalkan nama, kelas berapa, ya, umur, dan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fadila Ramadhani Putrika, kelas 7. Umur saya 13 tahun. Saya ingin bertanya, apa dampak bagi saya? Apa dampak bagi saya? Ya, Mbak Fadila, terima kasih. Selanjutnya mungkin ada yang mau bertanya lagi. Angkat tangan dulu, Mbak, yang mau bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul, kelas 8, umur 14 tahun, ingin bertanya. Mungkin bisa dijelaskan kembali bagaimana cara mengatasi masalah jika kita sudah terlanjur menjadi korban pelecehan seksual. Terima kasih. Ada yang mau bertanya lagi? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fitrina Ismailuri, kelas 8, umur 13 tahun. Mau bertanya mengenai bentuk-bentuk batasan bergaul yang poin 2, yaitu jangan terlalu percaya kepada orang yang baru kita kenal. Nah, itu bagaimana kan kita makhluk sosial yang membutuhkan orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, pertanyaannya keren-keren sekali ya semuanya. Sebelum kami menjawab pertanyaan dari kalian, mungkin ada yang mau cerita ataupun sharing. Oh ya, silakan. Namanya siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laini Nur Aziza, kelas 10 IPS 3. Saya mau bercerita. Dulu itu saya pernah yang seperti itu, Mbak. Yang edukasi seksual. Yang itu, Mbak. Sosmed. Ya. Saya pernah dikomentari, tubuhmu itu tidak cocok buat yang ber-IG. Nah, bagaimana kita untuk menjawab? Kalau kita jawab aja itu kayak rasa ya sedih. Kamu dikomentari. Ya. Bagaimana caranya agar kita masih tidak jelas? Survive ya, bisa melewati itu ya, tidak terkena dampak negatif. Ini sharing sekaligus bertanya. Tadi namanya siapa mbaknya? IG. Ada lagi mungkin yang mau sharing atau bertanya? Mungkin saya bisa menanggapi beberapa sebentar. Mungkin saya belum ada menanggapi. Takutnya habis ini saya mohon maaf. Terpaksa tidak bisa naik dari luar. Jadi yang saya bilang, mohon maaf ya, saya nggak teliti memeriksa waktu itu dan jadi sebenarnya sore atau pagi. Biasanya anak tuh kalau ada acara agak sore. Jadi saya yang kurang teliti. Jadi kamu tuh ini harus mengikuti saya juga dokter. Tapi saya coba sore. Oke, karena suara saya cukup besar, mau masak masih butuh. Nanti kalau pakai ini Anda belum enggak ya? Oke, pertama boleh nggak kasih pos dulu untuk kakak-kakak? Ini kakak-kakaknya kalau saya lihat dari matanya ini kayaknya berapa malam nggak tidur nih begini ya. Ya adik-adik kan tahu mungkin kalau ada tugas. Jadi apa yang disampaikan kakak-kakak ini juga hasil dari kakak-kakak mencoba belajar baik dari secara normatif maupun mungkin ada yang tadi psikologis dan lain sebagainya ya. Mungkin kalau bicara di usia adik-adik mungkin dari perspektif hukum mungkin terlalu jauh, terlalu serius dan memang mungkin beberapa solusi mungkin memang solusi yang sifatnya ringan. Akan tapi tetap karena kita kebetulan kakak-kakaknya saya sudah menggunakan diri dari fakultas namanya itu kalau di UIN ada namanya Fakultas Syariah dan Hukum. Ya, syariah itu ya dari itu sudah belajar ya, intinya kan berarti hukum Islam lah umpamanya ya, dan hukum berarti hukum Islam dan hukum positif. Hukum positif itu hukum yang berlaku di negara kita. Nah, yang mau disampaikan kakak-kakak, saya mulai dari dulu bahwa yang mau disampaikan kakak-kakak tadi, salah satu intinya yang dari perspektif hukum, meskipun misalnya adik-adik tidak harus menggunakan juga, tapi paling tidak adik-adik tahu bahwa negara itu sebenarnya hadir. Hadir itu maksudnya gimana? Negara itu sebenarnya menyediakan payung hukum bahwa ini tidak boleh dan ada sebenarnya ancaman sanksi bagi orang-orang yang melakukan. Itu dulu, paling nggak adik-adik tahu bahwa negara hadir ini melindungi kita sehingga kita merasa aman. Meskipun kenyataannya kadangkala sekali lagi namanya jangankan negara, Tuhan Allah saja sudah mengancam dengan sanksi ABC, kadang-kadang manusia juga masih ada apa bahasa Jawa ya? Mokong. Dablek ya. Jadi jangankan negara sudah yang paling maha aja sudah mengancam, tetap aja manusia banyak yang mokong. Itu kadang-kadang mungkin sifatnya manusia ya, kecuali yang rajin sholat kayaknya dulu ya. Nah, ini yang kedua adalah yang penting itu. Jadi tahu bahwa ada namanya undang-undang perlindungan anak ya. Nah, ada juga pasal-pasal yang terkait dengan kekerasan kebajikan. Nah, tapi beberapa hal tadi yang ditanyakan itu sebenarnya kaitannya dengan psikologis, sosiologis dan beberapa hal yang sifatnya praktis ya, dan itu juga krusial. Karena kadang-kala tadi kalau nggak salah sih kakak-kakak juga udah bilang ya, saya tadi kan juga pelajari PPT-nya, penyelesaian dari perspektif hukum itu tidak bisa berdiri sendiri, harus dari berbagai perspektif lainnya. Justru kadang-kadang perbaikan-perbaikan yang sifatnya psikologis itu krusial, karena walaupun misalnya nih ya, misalnya alhamdulillah ada orang deh bukan yang di sini, ada orang
naudzubillah menjadi, kalau istilah kita kan mungkin korban ya, tapi istilah sekarang yang sedang diterkenalkan atau dipopulerkan itu survivor. Survivor itu kalau wajah di sini wajah nilainya 9 semua bahasa Inggris, jadi saya yakin sudah tahu ya. Nah, artinya kan orang yang bertahan ya, orang yang berhasil melewati satu kejadian yang tidak enak ya. Tapi kalau di bahasa Indonesia kata kenapa kamus besar bahasa Indonesia kita itu artinya penyintas. Ya, tapi sebenarnya penyintas itu orang yang berhasil melewati. Makanya orang-orang yang misal ya, saya kalau udah mulai cemas, suaranya semakin cepat. Kalau diinstruksi ya. Tapi saya ingin menyampaikan bahwa karena kaitannya tadi misalnya dari ditanya bagaimana sudah terlanjur terjadi. Ya berarti kebetulan secara takdir ya, karena semua yang dunia ini nggak ada yang tidak terjadi tanpa ada campur tangan takdir ya. Meskipun tetap yang jahat itu ya juga tetap akan mendapatkan sanksi dari baik di dunia maupun di akhirat. Tapi kalau kebetulan misalnya salah satu dari alhamdulillah kalian atau teman kalian misalnya mengalami hal-hal di atas, itu maka istilahnya survivor, penyintas. Nah, mungkin saya lebih paham ketika orang bilang survivor daripada penyintas, karena penyintas itu nggak tahu, saya nggak familiar aja. Anda familiar nggak? Ada yang familiar nggak? Ya, kalau survivor langsung ya nyambung ya, karena orang yang bertahan melewati badai. Nah itu dulu, jadi supaya apa? Supaya secara psikologis orang tersebut survivor tadi yang sebenarnya korban, ya, tapi kenapa nggak pakai korban aja pun istilahnya kok ruwet gitu? Karena ketika menggunakan istilah korban, banyak penelitian itu orang-orang yang mengalami kejadian tadi itu akhirnya selalu merasa tidak berdaya. Karena kan orang-orang yang mengalami berbagai hal-hal perbuatan negatif tadi, kalau nggak bisa membela diri atau melawan, itu kan pasti sedang merasa tidak berdaya. Nggak bisa. Jangan salah, adik-adik saya juga pernah kecil, pernah remaja, saya juga pernah melihat atau bahkan mengalami, tapi alhamdulillah masih selamat, ya berbagai kejadian-kejadian ini. Mungkin dulu tidak banyak ya pembelajaran tentang ini, tapi alhamdulillah ya banyak misalnya beritahu bahwa yaitu orangnya yang buruk, orangnya yang bermasalah, orangnya yang error, Anda tidak error, Anda tidak ada masalah, orangnya yang error, Anda sempurna, Anda baik, dan Anda kebetulan ya adalah survivor. Maka itu sekali lagi supaya menghindari rasa korban tidak berdaya, sehingga kemudian jangan-jangan saya yang salah, jangan-jangan saya yang mungkin tanpa sengaja melakukan tindakan-tindakan yang mengundang hal tersebut. Padahal meskipun tetap betul dari kata kakak-kakak, kita tetap harus menjaga diri, dan itu sebenarnya kaitannya juga dengan kita sebagai muslimah yang baik ya. Kita juga menjaga diri, menjaga sikap, busana dan lain sebagainya. Tapi tidak ada alasan apapun ketika orang melakukan itu bahwa itu karena si pihak survivornya. Ya. Banyak orang sudah pakai jilbab dan sebagainya juga karena apakah ada sering menjadi survivor tadi. Nah itu dulu mungkin ya, bagaimana kalau sudah terjadi solusinya. Pertama, secara psikologis tekankan dulu bahwa yang bermasalah atau yang problematik atau yang error atau yang apapun lah istilah anak sekarang ya. Kalau saya takutnya kalau menggunakan kata-kata yang terlalu kasar, nanti saya seperti menggunakan kata-kata kasar. Tapi kadang-kadang ketika kita hendak saling menguatkan antar teman, itu kan kadang-kadang kata-katanya bahasa Jawa atau bahasa apapun, dia yang error tuh, dia yang konslet atau lainnya, maaf kasarannya kan gitu. Nah, kamu nggak ada apa-apa, kamu nggak masalah, apalagi misalnya sudah menjaga busana, menjaga sini, itu dia yang bermasalah. Nah itu kalau misalnya pelecehannya, mohon maaf, misalnya verbal itu lisan, ya, apapun kata-katanya, misalnya nggak lewat sweet gitu, misalnya itu apa. Saya pernah tinggal di Jakarta lama. Saya itu kadang-kadang kalau lewat Blok M, karena nggak tahu kalau Blok M atau nggak Blok M, terminal sekaligus. Kalau di sini kayak apa ya? Saya nggak tahu. Tapi Blok M itu terminal besar, sekaligus kayak pusat perbelanjaan besar, sekaligus pusat kompo besar. Saya kebetulan kalau pulang dari pondok, kalau kebetulan nggak dijemput, saya terpaksa naik bis dan terpaksa lewat Blok M. Dan itu juga banyak dulu. Orang-orang, padahal saya sudah pakai jilbab, sudah dari atas sampai bawah santriwati lah ya. Itu pun terpaksa bisa, makanya kadang-kadang yang saya sakit terpaksa saya menunduk dan tutup muka dan sebagainya. Tapi yang salah bukan kita, yang salah adalah orang-orang itu yang memang error. Itu kalau pelecehannya verbal ya seperti tadi itu ya kalau mau dibawa ke ranah hukum ya bisa, tapi kan ruwet ya. Kalau saya melihatnya ruwet nanti malah berekspos sana sini. Jadi mending karena dampaknya atau akibatnya
sebenarnya lebih ke hati ya, lebih ke psikis, yaitu bahwa yang errornya saya hebat, saya ada masalah, dan itu tidak mengganggu saya. Kalau istilah pepatah zaman saya SD itu anjing menggonggong, berarti masih dikenal ya katanya. Itu usia loh adik-adik, ya usia. Secara psikologis saya jelaskan ini juga kaitannya dengan adik siapa tadi? Adik Laili, mirip saya Laili sering orang bilang Laili ya. Adik Laili tadi kan bilang gimana solusinya kalau misalnya ada orang yang komen di IG, maaf misalnya tadi gimana saya ketik langsung badan kamu tidak sesuai dengan IG, gak paham saya emang gitu maksudnya badan tertentu kayak nggak di yang cocok ya buruk gitu. Ya intinya dia mengejeknya. Hampir sama dengan tadi pelecehan seksual tadi kalau verbal, saya masih bicara verbal ya. Verbal baik itu verbal langsung maupun verbal melalui teks. Ya, dari kakak-kakak yang sudah bilang, itu sekali lagi kata kuncinya adalah anjing menggonggong kafilah berlalu. Kita yang kafilah itu orang yang sudah bepergian untuk kebaikan ya. Anjing itu maaf. Sebenarnya kasar, tapi itu paling gampang. Karena mereka juga setelah berbuat kejahatan ya ke kita ya, kalau berbuat keburukan ke kita ya apa-apa lah sekali-kali supaya memperkuat survivor ya. Yang maaf yang miring, yang offset dan maaf sesuai kata sepatah tadi, ya itu tadi ya, itu ya mereka. Jadi itu yang ditekankan adik-adik ya, itu dulu yang ditekankan. Dan ini secara psikologis sudah terbukti ya. Saya ini meskipun di ranah syariat hukum tapi penggemar psikologi ya, karena itu kan supaya kita juga well-being kesehatan kita lahir batin ya. Di dalam psikologi itu salah satu mantra yang paling sering kita harus ucapkan pada diri kita sendiri adalah apa yang terjadi di luar kita itu tidak akan berdampak pada kita selama kita tidak mengizinkan. Ya, maaf ini tentu yang bukan fisik ya, kalau fisik ya kalau bukan mengizinkan bisa jadi dampak. Tapi maksudnya berdampak itu misalnya secara lisan, pandangan mungkin pandangan juga, atau maaf tadi saya dengar meskipun nggak pernah dulu ibu saya dengar ada cerita kasihan sekali salah satu kakak yang sempat mengalami itu namanya exhibitionist. Istilahnya barat semua ya. Soalnya kalau di Indonesia kan saya belum tahu, tapi kalau dicarikan ya kakak-kakak ya, yang tadi diceritakan tuh, maaf yang nggak boleh lihat ke sana ya, itu juga banyak. Ya ya ini saya cerita ya supaya adik-adik merasa ternyata orang seperti Bu Nabila yang kelihatannya galak ya, makanya kelihatannya galak sudah berwibawa kelihatannya ya, atau jangan CGR ya. Karena maksudnya orang seperti saya pun juga tidak imun itu apa? Tidak kebal terhadap kejadian-kejadian yang mengerikan misalnya ya. Saya dulu tinggal di Bagi dari Ustaz Suwaji. Ya, Pak Suwaji tadi yang saya kan tadi sempat tanya saya tinggal di mana? Karena saya tinggal di Tansi. Dulu saya tinggal di Bagi, di Aloha. Dulu saya ke kampus itu naik angkot. Dulu karena saya dulu nggak bisa nyetir. Naik angkot terus ke jembatan Cendana dulu. Tahu ya jembatan Cendana dari Polda ke UIN? Ya ada beberapa orang yang seperti itu. Karena saya minus ya, kadang Anda nggak lihat jadi ada berkah yang di suatu kadang kalau di jalan saya nggak pakai kacamata karena semuanya kelihatan gitu. Tapi artinya gini, ya tapi sempat lah bahwa maksudnya untung tadi ada yang melindungi ya kakaknya sehingga tidak sempat terekspos. Tapi kadang itu pun bisa jadi terekspos ke kita dan saya mau juga kuat saya dan beberapa anak tadi yang cerita itu hanya lautnya tip of iceberg. Iceberg itu artinya puncak gunung es. Jadi gini, gunung es itu kalau Anda tahu, itu di bawah laut, di bawah samudera, yang kelihatan itu cuma puncaknya, cuma ujungnya saja. Di bawah itu banyak. Ini adalah istilah yang digunakan untuk menunjukkan bahwa sesuatu laporan, misalnya tadi laporan kejadian kayak gini terjadi, itu sebenarnya hanya mungkin 1/10 atau 1/100 dari kenyataan yang terjadi. Artinya apa adik-adik? Bagi yang terlanjur innalillahi ya, terlanjur kalau naudzubillah kan yang mencegah ya. Bagi yang terlanjur innalillahi mengalami, be strong. Kalau bahasa Indonesia be strong, kuatlah ya. You are a survivor, Anda adalah survivor, orang yang bertahan. Ya. Yang salah, yang error, yang concern bukan Anda. Dan justru sekali lagi, justru di situ ruang bagi Anda untuk membuktikan bahwa Anda bisa bertahan tanpa terdampak orang-orang yang error tadi. Terus satu lagi. Ini sekedar tips permainan otak ya. Katanya saya pribadi sih tidak begitu ngefans dengan mantra ini, tapi boleh lah untuk anak-anak sosial Anda mungkin masih perlu lah ya. Saya pribadi kan soalnya juga tipikal tak bermedia sosial ya, tapi untuk anak-anak sosial mungkin perlu. Ada mantra gini, kalau Anda dikomentari atau Anda banyak hatersnya katanya, itu berarti Anda layak diperhatikan. Itu adik siapa tadi? Laili ya. Kalau Anda komentari
toh, berarti masih memberi kesempatan ya kan? Ya, memberi perhatian, masih peduli gitu. Jadi itu justru penguat dan tentu ada banyak hal yang bisa kita pelajari bersama. Tapi salah satunya gini, selama kita sehat, nah, tadi kakak-kakaknya berikan ilustrasi, kurus sakit loh, gendut sakit loh juga gitu, atau nggak bagus loh ya. Ini saya kayak saya nih, karena sudah empat anak ya, kebetulan saya sulit sekali kurus di sana. Tapi karena saya sudah dewasa, sudah tua, jadi tidak pernah berefek orang bicara apa misalnya ya. Tapi karena Anda masih remaja atau masih dewasa muda, mungkin orang berefek pada Anda. Tapi saya ingin menyampaikan, makanya itu tidak penting. Percaya sama saya, tidak penting. Yang penting itu Anda sehat, mau kurus mau ada berisi, Anda sehat, Anda berprestasi. Nantinya harapannya Anda itu bisa mandiri, ya, amin, ya bisa mandiri. Dan lebih bagus lagi selain mandiri untuk diri sendiri, artinya tidak bergantung pada orang lain, juga bisa bermanfaat ke orang lain seperti kakak-kakak tadi. Ya, caranya ada salah satunya pendidikan. Jadi yang rajin belajar di sini bukan hanya sekolah formal ya, kayak gini juga belajar juga misalnya di Mitra Alfa ini mungkin ada ekskul mencari mungkin, saya nggak tahu. Saya tadi ngintip di depan ada daftar tiket, itu juga belajar disiplin, belajar kerjasama. Ya, saya sama saya bahwa nilai seorang manusia itu sekali lagi mungkin ada terlalu dalam ya, tapi ini landasannya. Selain solusi-solusi yang sifatnya praktikal, nilai seorang manusia itu kalau di hadapan Tuhan yang takwanya. Dan mereka itu paling penting selain Tuhan. Jadi kita yang penting selain Allah ya, maaf saya kadang-kadang karena memang tidak ada Tuhan selain Allah ya, jadi kadang saya mengisahkan Tuhan ini selain Allah. Jadi tak penting orang komentar apa. Ya, itu. Plus sebenarnya sekali lagi ini kaitannya dengan akhlak. Sebenarnya ini justru menjadi masukan bagi Anda bahwa berarti sayangnya dunia dan Indonesia orang yang kurang berakhlak sayangnya masih banyak. Ya, sebenarnya orang yang komentari adik-adik pasti sudah hafal ya. Maka dari bilang pada umur akhir faliyakul khairan au, saya tak boleh tanya kakak-kakaknya karena pasti sudah tahu. Auliyasmut, ya barang siapa beriman dengan Allah dan hari akhir berbicara yang baik saja atau diam. Jadi kalau ada orang yang komentar pelecehan itu berarti imannya perlu dipertanyakan. Jadi yang salah siapa? Anda terus saja Anda belajar, Anda berkiprah, Anda berjuang ya. Anda hebat, nanti diteruskan oleh kakaknya untuk tips praktikal. Tapi tadi itu yang pelecehan seksual secara lisan ya, mungkin secara mata dan sebagainya, intinya lebih ke tidak langsung, dampaknya tidak langsung, tapi sebenarnya sangat-sangat besar. Tadi ada yang tadi dampak body shaming ya, mungkin nanti kakak-kakaknya bisa mengelaborasi. Tapi ada yang namanya bulimia, anoreksia, Anda cari sendiri di Mbah Google ya. Tapi intinya ada banyak penyakit-penyakit yang karena orang-orang diejek terlalu kurus atau terlalu gemuk, yang mana kemudian dia tidak bisa menikmati makan, tidak bisa menikmati hidup. Dan sekali lagi tapi adik-adik, saya berbicara dari perspektif kalau naudzubillah atau innalillah sebagian dari Anda mengalami atau naudzubillah ke depan yang semoga tidak mengalami. Kalau naudzubillah ada pollution yang terjadi dampak ditimpangan pada Anda, termasuk sebenarnya tadi ya, karena di media sosial dan sebagainya. Nanti kakak-kakak akan mengungkapi. Kalau dari saya kata kunci paling utama adalah yang bermasalah siapa? Yang bermasalah siapa? Yang error siapa? Orang tersebut atau pelaku. Anda? Anda baik. Ya, anjing yang gonggong, kafilah berlalu. Dia sibuk melecehkan orang, Anda sibuk belajar. Nanti insya Allah Anda akan jadi orang sukses. Amin. Dan jangan lupa sekali lagi, karena kita orang beriman, orang-orang yang melakukan kejahatan, ya berarti numpuk tabungan kejahatan. Orang-orang yang disakiti, ya, dan semoga tapi Anda berhasil survive, artinya dampaknya tidak sampai ke hati, tapi kan sebenarnya disakiti secara objektif. Kita tidak tahu bahwa tidak ada satu rasa sakit pun yang menimpa orang mukmin kecuali entah itu menghapus dosa atau meningkatkan derajat. Ya, ini dari perspektif praktis. Tapi tentu saya ingin mengakhiri dengan penekanan bahwa hukum hadir. Ya, hukum hadir. Ada perlindungan anak, ada perlindungan perempuan. Ya, hadir.
Dan itulah kemudian mekanisme pengaduan, pelaporan atau sharing. Maaf, sini berarti ada ini kamu saya tanya aja nih. Berarti monggo atau orang tua di mana atau bagaimana? Monggo nih, orang tua masih ada nih. Oke, ya, masih ada. Berarti ada yang tinggal satu. ada yang salah satu yatim atau piatu ya. Oke, tapi pokoknya saya memastikan dulu bahwa tadi kan kakak-kakak selalu bilang hadir orang tua. Saya tapi alhamdulillah dan saya tidak ada gitu ya. Tapi intinya adalah ada orang-orang yang bisa dipercaya, satu orang tua atau kedua guru di sini, ya kan? Atau ketiga bahkan ya ini terpaksa saya ini karena memang ada sih sebenarnya lembaga kayak Safi Amira, di Fatayat ya, Fatayat NU itu juga ada lembaga khusus untuk pelaporan seperti itu. Saya yakin di Aisyah ya itu juga ada, artinya ada banyak. Cuma mungkin anak-anak solusinya mungkin paling mudah ya orang tua atau namanya guru ya. Ya saya sih husnudon insyaallah guru di lingkungan sini dan di lingkungan sekolah dia. Terus sekolah apa tadi? Hah? Tapi gini, saya terpaksa ya nanti kakak-kakak yang mengelaborasi ya. Saya terpaksa juga sedikit mengakui bahwa kalau ada yang bisa ya saya husnudon semua guru di tempat ada ini ada masalah ya. Tapi tadi paling enggak tadi kan kakak-kakak dia bilang jangan mudah percaya dengan orang yang tidak dikenal. Tapi mungkin tambahannya adalah bahkan orang yang dikenal pun kadang kita tetap harus waspada. Makanya tadi latihan mana yang boleh, mana yang tidak boleh ya secara fisik. Jadi kan sudah ada semangat semua tuh ya. Jadi tahu mana yang boleh, mana yang tidak boleh. Atau secara lisan mana yang boleh, contoh ucapannya. Mungkin nanti biar nggak malu nggak pakai mic ya, karena nanti kadang-kadang kata-katanya bikin malu kalau bukan ya. Artinya mana yang boleh, mana yang tidak boleh secara fisik, secara lisan. Adik-adik tahu dulu. Ya, ketika adik-adik tahu, bahkan orang yang dipercaya pun ataupun orang yang baru dikenal maupun orang yang sudah lama dikenal, adik-adik tahu batasannya. Nah itu ya. Jadi, tapi tenang bahwa sekali lagi misalnya ada oknum misalnya di tempat lain yang diberikan dengan alhamdulillah orang yang dipercaya yang melakukan hal tersebut ya, itu pun juga ada ruang mengadu lainnya. Ya, jadi seperti saya bilang ada hotline yang nanti mungkin bisa dilengkapi ya kakak-kakak ya, nomor telepon hotline pelaporan yang di Polda dan sebagainya. Jadi kan misalnya sekali lagi sekali lagi kita sudah ya bahwa lingkungan ini sudah supportif. Tapi siapa tahu mungkin bukan adik-adik tapi temannya ternyata justru dari orang yang percaya. Kadang-kadang bingung terus mana katanya kakak dulu ke guru atau ke orang tua terus ini gimana gitu. Nah mungkin kita bisa dilengkapi dengan hotline nomor mereka bisa sharing ya. Tapi kalau saya kasih nomor kakaknya nanti bingung kakaknya. Tapi sebenarnya bisa kalau misalnya nanti kan tidak disalurkan ke pihak yang berbeda yang kita Kalau dari saya itu adik-adik, saya masih tentu ingin banyak sekali berbagi, tapi saya delegasikan ke kakak-kakak yang sudah super siap. Saya menjawab ini untuk pengantar saja karena mohon maaf, tapi kan sudah lumayan lah ya saya di sini bisa dari jam berapa tadi ya, udah dari jam 9.10 sudah 1 jam lebih lah ya. Artinya semoga sementara ini cukup, tapi dari kakak-kakak ini tetap akan mengelaborasi. Siapa tahu saya nggak ada justru suasananya semakin gaib. Nah, semakin sekarang mungkin ada ibu-ibunya jadi takut cerita, dan siapa tahu nanti ada banyak cerita ya. Oke, kalau misalnya ada nanti ingin anonim, tahu anonim adik-adik. Misalnya ingin cerita, tapi saya nggak mau sebut namanya kak, nggak apa-apa juga ya kak ya, karena mungkin nanti malu ya. Yang jelas adik-adik, semua dari kita itu berharga, semua dari kita diciptakan oleh Allah dengan tujuan beribadah secara ritual ke Allah, berarti yang budun itu ritual vertikal, tapi bila yang budunnya sebagai khalifatullah khalifatullah itu apa sih? Pengganti fungsi pemeliharaan bumi. Tuhan itu telah menitipkan bumi ke kita, gitu gambarnya. Nah, maka dia harus kuat. Anjing menggonggong. Mungkin dari itu pemataran yang juga kasar kayak gitu ya. Tapi sebenarnya gitu. Karena kalau enggak, terutama pelecehan yang non fisik ya, itu kadang banyak sekali terjadi. Kalau saya menduga pelecehan non fisik yang verbal, riset itu akan banyak terjadi, dan saya menduga adik-adik itu bisa menjawab. Nanti mungkin kita dibicarakan bersama cara menjawab yang baik ya, atau diajukan sekalian. Karena kadang semakin jauh semakin, tadi benar ya kan, kadang semakin jauh semakin kayak gelade,
diladeni. Karena siapa tahu orangnya dia memang minta perhatian adik-adik dengan cara melecehkan, siapa tahu. Ya. Jadi ada banyak cara kakak-kakak yang lebih penting. Saya hanya sifatnya yang ada saja. Jadi kuatlah, hargai diri Anda, punya cita-cita, banyak bergaul dengan orang-orang yang baik seperti kakak-kakak, kurangi bergaul dengan orang-orang yang istilahnya sekarang Pak, toksik. Ya, apa bahasanya toksik? Intinya ya hanya membawa kita pada yang tidak baik, Pak. Ya kan? Fokus saja, nggak penting orang-orang yang melakukan buruk-buruk itu berarti nggak perlu ditemani lah ya, atau justru lebih baik lagi kalau kita siapa tahu bisa dikit-dikit mengalami bahwa hal itu tidak baik. Jadi justru mereka jadi tercerahkan. Karena kadang-kadang ini saya tutup di sini ya, karena kadang-kadang orang-orang yang melakukan itu bisa jadi memang tidak pernah tercerahkan ya. Mungkin mereka menganggap kemarin ada kelompok lain yang sempat mewawancarai laki-lakinya. Ini ada laki-laki juga mungkin bisa berbagi perspektif ya. Tapi kadang-kadang ada kemarin ada yang mewawancarai pada dari perspektif laki-lakinya ya. Ada yang bilang ya ya kayak dorongannya itu sudah biasa gitu ya. Dulu juga pernah ada kerja laki-laki itu kalau itu katanya takut dilecehkan temannya juga yang laki-laki karena katanya mungkin kurang laki-laki gitu karena nggak bisa ganggu perempuan misalnya. Itu artinya ya kita membuka diri siapa tahu pada mungkin yang usia masih belum dewasa ya, kalau dewasa sudah masih benerin ya. Kalau usia masih muda siapa tahu si anak laki-laki sendiri juga sebenarnya belum tahu gitu ya. Bicara saya itu saya mohon maaf ya atas nama saya sama kakak-kakak kalau ada kekurangan. Saya berterima kasih atas ilmu dan wawasan yang adik-adik berikan. Tetap semangat belajar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit. Nah, saya itu mohon maaf karena ini pokoknya tahun ini memang lagi banyak pekerjaan untuk dosen yang betul-betul tidak hanya ngajar ya. Kakak-kakaknya tahu saya repot terus, ini aja tidak bimbingan juga. Aduh, ya lupa saya. Nah, jadinya saya belum siap-siap mau kesini. Tapi moga-moga saya kesini lagi nanti kapan-kapan. Sementara ini kakaknya ini terpaksa hanya 2 anak ya. Terserah kakak-kakaknya berupaya saja. Surprise atau kuis atau apa ya. Untuk 2 anak saja. Nanti yang lain saya kapan-kapan kirim jumlah saja ya. Terima kasih. Oke, saya pamit dulu ya. Terus diteruskan kakak-kakak ya. Kan mungkin tips-tips dan trik yang lebih apa? Mudah-mudahan bulan-bulan tambah sehat, panjang umur, dimudahkan segala rezekinya, tambah barokah rezekinya, dilancarkan segala urusannya. Al-Fatihah. Ya, saya juga terima kasih banyak ya. Ya, harus saya lanjutkan ya, karena sebenarnya masih banyak tips-tips dan trik tapi kakak-kakak ini lebih tahu ya. Assalamualaikum. Selanjutnya adalah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan kalian tadi yang tadi sudah diperjelas oleh Bu Nabila dan sekarang akan ditambah oleh kakak-kakak. Mungkin nanti ada yang kurang paham bisa ditanyakan lagi. Oke? Semangat pagi. Walaupun siang kita harus tetap memiliki semangat pagi. Karena di kalian udah bangun subuh. Terus tadi ngapain lagi, Mbak? Ngaji, bersih-bersih, makan. Nah, sekarang biar otaknya itu fresh sebelum pulang. Ayo Mbak, silakan dijawab. Menjawab dari pertanyaannya Mbak Fadila, dampak body shaming. Kalian udah tahu kan, udah paham maksudnya body shaming itu tadi? Ya, intinya melecehkan fisik
Sebenarnya itu apa sih dampaknya melecehkan itu? Sebenarnya latar belakang body shaming itu kan agar mencairkan suasana, kayak menertawakan, mengejek gitu kan. Tapi itu membuat hati si korbannya itu sakit hati. Nah, dampak dari body shaming itu sendiri itu ada bisa menjerumuskan ke depresi, bisa membuat si korban itu tadi menutup diri, atau bisa membuat si korban itu melakukan tindakan untuk mempercantik diri ataupun yang membuat secara ekstrim. Ekstrim itu dalam hal yang dinalar. Iya, mungkin bisa jadi disakiti ataupun mempersakiti diri sendiri intinya itu. Iya. Ya itu tadi. Yang intinya diri ini tidak percaya pada diri sendiri, malu sama diri sendiri kita ini. Sudah paham Mbak Fadila? Sudah. Beri tepuk tangan untuk Mbak Sita dulu. Pertanyaannya selanjutnya dari Mbak Firni, yaitu kalau kita sudah mengalaminya, bagaimana? Mbaknya ini akan menambahi, tadi sudah dijelaskan, mungkin kalian juga sudah paham kan, ibunya kan menjelaskannya dengan detail. Baik, untuk pertanyaan yang tadi, kalau misalnya sudah menjadi korban, lalu gimana? Mak Ciro gak ketok. Yang pertama, karena tadi jangan terlalu Oh, pantesan. Ya usah jam oh. kalian sudah bukan korban. Yang salah yang melakukan, yang salah mereka, yang salah pelakunya bukan kalian. Jadi kalian jangan pernah, mungkin kalau ngomong itu enak ya, tapi kalau sudah pernah mengalami atau sudah jadi korban itu agak susah. Tapi yakinkan bahwa diri kalian tidak bersalah. Kemudian yaitu kalau yang dalam hal berbau media sosial atau berbau fisik bisa dilaporkan dengan bukti-bukti yang terkait agar bisa menguatkan bukti, bisa menjerat si pelaku dengan undang-undang yang terkait. Laporkan ke pihak yang berwajib, ke layanan kesehatan maupun layanan kekerasan seksual, dan yang utama cari hubungan ke orang-orang yang terdekat. Mungkin saja dari saya sudah dijelaskan, karena sudah dijelaskan oleh ibunya tadi. Selanjutnya Pertanyaan yang terakhir ya tadi ya, yaitu dari Mbak Isna. Bagaimana? Kita kan makhluk sosial yang membutuhkan orang lain, tapi kok kita ketemu orang harus waspada dan tidak mudah percaya. Bagaimana Mbak, itu bisa dijelaskan lagi? Kepada Mbak Febrina. Oh ya, memang kita itu kan sebagai makhluk sosial ya, makhluk yang selalu membutuhkan orang lain. Jadi kita itu tidak boleh sombong. Aku nggak butuh kamu, aku butuh kamu, aku bisa sendiri. Nggak boleh seperti itu. Tetapi kita juga harus mewaspadai diri kita sendiri. Ibunya nanti juga bilang, kan di sini kan
Mbak Febrinya bisa mengerti atau bisa ditanyakan lagi? Ya. Terakhir dari pertanyaan dari Mbak Laini, saat kita mendapatkan komentar negatif, baik di Instagram mungkin bukan di Instagram saja ya. Kalian di sini mungkin ada yang temannya itu biasanya mengolok, iya apa tidak? Kalau kalian mendapatkan seperti itu, biasanya apa yang kalian lakukan? Nah, itu tadi. Jadi kalau kalian mendapatkan komentar, doakan orang itu akan mendapatkan hidayah terutama itu. Tapi jangan didoakan balik, nanti mau doakan biar dia seperti itu juga. Jangan ya, jangan mendoakan yang jelek, doakan yang baik-baik. Biasanya kan ada yang gemuk, diajak gemuk. Ya biasanya mungkin pengurusnya ada yang mengelak seperti itu. Dan itu sepertinya itu bukan untuk mengelak, tapi motivasi untuk kalian itu agar menjadi lebih baik dan ya mungkin hal yang itu biar oke? Jadi jangan pernah membenci orang lain. Terus mungkin ini ada dari dua. Siapa yang mau? Yang mau harus menjawab pertanyaan dari bapaknya. Angkat tangan dulu baru menjawab. Tadi sudah dijelaskan ya, ada dua faktor, internal dan eksternal. Nah, ada faktor pendukung dari faktor internal dan faktor eksternal itu ada 5 faktor. Itu apa saja? Angkat tangan dulu. Kalian tadi mendengarkan kan? Makanya silakan dijawab. Jadi tepuk tangan untuk Mbak Iza. Anak-anak yang pertama silakan pilih kamu mau warna biru atau warna biru. Maju ke depan. Berdiri, Mbak. Ayo. Didokumentasi dulu sama Mbak Sinta. Oke, pertanyaan yang kedua, untuk mendapatkan tas kuning ini lumayan buat pulang yang mau jalan-jalan. Ini tak kasih
Siap. Bagaimana Pak jawabannya? Kalau bersama Kasih tepuk tangan. Oke, ayo silakan diberikan dukungan di hadiahnya. dapat komposnya apa? Apa? Dapat komposnya apa? Tepung naga. Ini juga Yang bertanya tadi mendapatkan emas seberat berapa gram ya? 20 gram. Ayo. Yang bertanya tadi siapa? Mbak Fadila, ayo maju ke depan. Terus Mbak Isna, Mbak Leri, emasnya ya. Untuk yang lainnya ada berapa anak sih belum dapat? 4 ya? 5. Giza sudah dapat tas. Ayo. Ayo mau apa enggak? Maju. Foto bersama ya. Dia mau ngomongin sini deh. Foto dek pada. Kasih sultan loh. Apa di semua? Apa benteng? Benteng. Oh benteng. Sampai di sini dulu. Ayo Mbak Tia. Benteng. Acara pada pagi hari ini telah selesai. Kami dari kelompok Aisyah mengucapkan terima kasih. Dan kalian juga kawan Aisyah ya? Kita sama-sama Aisyah, mudah-mudahan nanti kita menjadi wanita pemberani, wanita yang cerdas, wanita yang berintelektual, dan menjadi muslimah yang sholihah. Amin amin ya rabbal alamin. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan, karena sesungguhnya kesalahan itu milik kami dan kelebihan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, pertama-tama siapa yang sudah